Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semua? Bahagia sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bersekutu dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, yang adalah pemilik hidup kita, yang senantiasa mengasihi kita, memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan kasih setia-Mu yang kami rasakan sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kenyataan kehidupan kami. Walau terkadang tidak menyukakan hati kami, tapi kami percaya dalam segala hal Tuhan mengasihi kami. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk berkata-kata kepada kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia? Ketika dia mengharapkan sesuatu, dia ingin selalu apa yang dia harapkan itu datang. Itu harapan. Namun terkadang ada yang memang benar-benar itu kebutuhan. Dan itu juga adalah prioritas dalam kehidupannya, membuat seseorang itu akan berjuang untuk mendapatkannya. Demikianlah yang terjadi di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu. Mereka sangat membutuhkan kata-kata, membutuhkan kenyataan kasih, mujizat, tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Firman yang disampaikan oleh Yesus menjadi kebutuhan mereka. Sehingga banyaklah orang yang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika orang melihat, orang mengetahui bahwa Yesus ada di utara atau di selatan, di danau atau di tepi danau dan sebagainya, maka mereka akan berusaha untuk menjumpai Yesus karena dia merasa bahwa itu adalah kebutuhannya. Dia butuh rasa tenang, dia butuh rasa damai, dia butuh kenyamanan dalam hidupnya, dan dia tahu di dalam Yesus, bersama Yesus, ketika berjumpa dengan Yesus, mereka akan mendapatkan yang dia butuhkan. Tapi tanpa terasa ternyata mereka mengikut Yesus sudah 3 hari lamanya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Bahwa murid-muridnya mengatakan bahwa mereka sudah tidak mempunyai makanan lagi. Tetapi apa kata muridnya dalam situasi yang demikian? Suruhlah mereka pergi. Namun apa kata Yesus? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat semua orang yang memandang dia, semua orang yang mengikut dia. Yesus tidak tega. Dia berempati, hatinya tidak rela untuk membiarkan mereka pergi dengan kelaparan, dengan sia-sia. Maka apa kata Yesus? Hatiku tergerak oleh belas kasihan, sebab sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Ketika mereka merindukan untuk menyaksikan Yesus, berhari-hari lamanya mereka tidak merasakan lapar. Tapi Yesus tahu, dalam hal yang tidak mereka minta pun, Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan makanan pada saat itu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat seterusnya, maka pada saat itu Yesus melakukan tanda mukjizat dengan beberapa roti dan ikan. Mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup dari Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari pengalaman apa yang dilakukan Yesus. Yesus adalah sang empati yang luar biasa. Dia berempati atas ketidaknyamanan atau kekurangan yang mereka rasakan. Sehingga karena rasa empatinya, dia tidak membiarkan mereka pulang dengan kelaparan. Yesus kasihan, Yesus berbelas kasih, dan dia ingin melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu terhadap mereka semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga setiap orang yang mengikut Yesus itu mendapatkan rasa kenyang, mendapatkan apa yang mereka butuhkan karena Yesus memberikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ketika kita mengikut Yesus, Tuhan akan memperhatikan kita. Dengan empati dia memperhatikan apa yang kita butuhkan, dan dia tidak akan membiarkan kita pulang dengan kekurangan, tapi dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, tidak akan pernah sia-sia ketika kita dengan tulus, semangat, iman mengikut dia walaupun kita mempunyai kesulitan. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan, kita terus mengikut Yesus, kita mengutamakan Yesus, maka percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap demikian adanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Yesus, ikutlah Yesus, bertahanlah dalam setiap kondisi kehidupan kita. Jangan lakukan dosa, maka Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, karena dia tahu apa yang kita perlukan. Kemudian belajar dari apa yang dilakukan Yesus ini, kita juga diajak untuk punya rasa empati terhadap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita hanya punya sedikit, tapi ketika yang sedikit itu kita bisa berbagi kepada sesama kita, sesama yang membutuhkan. Mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang, kita tahu dia sangat membutuhkan, kita tahu dia sangat perlu. Jangan pernah berhitung-hitung untuk melakukan yang baik. Jangan pernah untuk berkira-kira untuk melakukan yang baik. Ingat, dengan beberapa roti, beberapa ikan, Tuhan bisa memberikan semuanya dengan cukup. Oleh karena itu, jangan pernah melihat apa yang kita miliki, sedikit yang kita miliki. Tapi ketika kita percaya, kita melakukan apa yang baik, kita bisa menolong, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kita merasa bahwa kita juga punya kekurangan, percayalah, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi saluran berkat, bukan karena banyaknya, tapi ketika kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, maka Tuhan dipermuliakan. Jadilah menjadi orang Kristen yang berempati seperti Yesus. Yesus Tuhan kita yang penuh dengan empati kepada orang yang mengikut Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih kesetiaan-Mu. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga melalui firman yang kami dengarkan, tidak akan pernah sia-sia kalau kami setia mengikut Yesus. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu apa yang kami perlukan melebihi dari pengetahuan kami tentang kebutuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, berkati kami untuk boleh sungguh-sungguh percaya sehingga kami tidak akan ragu terhadap kasih-Mu. Kami mau mengikut Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan. Dan ajar kami juga ya Tuhan, belajar dari bagaimana Yesus berempati terhadap orang yang mengikuti Dia. Maka kami juga mampukan untuk berempati terhadap sesama kami yang membutuhkan. Jangan biarkan kami selalu berhitung-hitung, tapi lihatlah kami melihat bagaimana besarnya
kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami. Jadikan kami menjadi orang yang murah hati, orang yang mau memberi, orang yang dengan sukacita berbelas kasih terhadap sesama kami. Inilah doa dan harapan kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk semua keluarga kami. Berkati kami Tuhan, jadikan kami keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, biarlah semua kami bisa hidup dalam persekutuan yang setia di dalam Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang terpapar virus corona dimanapun berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan bersama-sama dengan mereka berjuang untuk melawan virus ini. Dan Tuhan berikan kekuatan dan semangat kepada mereka semua, sehingga pada saat yang Tuhan tentukan mereka boleh mendapat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati program pemerintah kami dan ajar kami juga untuk tetap mengikuti patuh akan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, buat semua orang-orang yang pada saat ini merindukan kasih-Mu untuk menolong mereka. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kasih-Mu dan menjamah tubuh mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua anak-anak kami, berkati orang-orang tua kami, sehingga melalui kehidupan mereka, kasih kami kepada mereka, kesaksian mereka dalam hidupnya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.